Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Multazama dari kelas 10 MIA 4 SMA Negeri 13 Jakarta. Ingin menjelaskan tentang daur air atau daur hidrologi. Air merupakan bagian penting di alam kita, karena tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Ketersediaan air ini dapat terjaga karena adanya kerja alam yang disebut dengan daur air. Daur air merupakan bagian dari daur biogeokimia, di mana daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia di alam kita melalui komponen biotik kembali lagi ke lingkungan. Jadi, daur air adalah proses yang terjadi pada air, di mana terjadi siklus air di daratan mengalami penguapan membentuk awan, kemudian turunnya hujan. Daur air ini melewati 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian melalui 4 lapisan bumi. Pertama itu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Proses daur air. Pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses pertama dalam daur air, karena proses evaporasi adalah penguapan air di permukaan bumi karena adanya pengaruh energi matahari. Jadi, air dalam bentuk cair dalam beragam sumber seperti laut, danau, dan sungai berubah menjadi uap air dan naik ke atas lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan, tetapi penguapan ini melalui jaringan tumbuhan. Jadi, air yang diserap oleh akar tumbuhan naik ke batang oleh pembuluh, kemudian naik lagi ke daun, dan terjadi fotosintesis. Kemudian, hasil fotosintesis itu keluar melalui stomata dalam bentuk uap air. Kemudian yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Jadi, ini terjadi di pegunungan atau dataran tinggi yang terdapat salju. Jadi es di atas gunung ini tidak mengalami pencairan, tetapi langsung terjadi penguapan air. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu yang rendah. Kemudian di atmosfer, partikel-partikel ini saling menyatu, kemudian membentuk awan atau kabut di langit. Kemudian ada presipitasi. Presipitasi adalah turunnya hujan karena pengaruh angin panas dan perubahan suhu. Kemudian presipitasi ini ada 3. Pertama itu ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek ini terjadi saat air di laut mengalami penguapan, kemudian terbentuk awan. Tetapi pada saat itu juga turun hujan di laut, jadi tidak ada perpindahan awan. Kemudian siklus sedang atau hujan turun di daratan. Jadi saat air di laut ini menguap, kemudian membentuk awan, awan ini tertiup oleh angin sampai ke daratan, dan sampai di daratan terjadi perubahan suhu sehingga terjadilah hujan. Dan yang ketiga ada siklus panjang. Siklus panjang itu adalah turunnya hujan di pegunungan atau dataran tinggi. Jadi saat air ini mengalami penguapan, kemudian membentuk awan, awan ini tertiup oleh angin dengan jarak yang jauh sampailah ia ke pegunungan atau dataran tinggi. Dan di dataran tinggi itulah terjadi perubahan suhu, kemudian terjadilah hujan. Terkadang hujan di dataran tinggi itu dapat berbentuk salju atau hujan es. Kemudian ada limpasan atau runoff. Ini adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan tanah. Jadi air ini mengalir melalui sungai, kemudian dari sungai ia menuju ke danau, laut, dan samudra. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi itu adalah air hujan yang masuk ke dalam tanah secara vertikal. Jadi seperti ini. Saat hujan turun, air masuk ke dalam tanah secara vertikal. Perkolasi. Perkolasi itu sama dengan infiltrasi, tapi bedanya kalau perkolasi adalah proses merembesnya air
ke dalam tanah sampai ke bagian kedap air. Jadi di bagian ini adalah bagian kedap air yang tidak bisa dilalui oleh air. Kemudian air tertampung di sini dan disinilah terbentuknya air tanah. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.